Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar matematika bersama Afdafi Family. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dengan moto bermanfaat untuk sesama. Selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menemukan konsep integral tak tentu fungsi aljabar sebagai kebalikan dari turunan fungsi aljabar. Kita lihat permasalahan di bawah ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan v yang dinyatakan dalam fungsi v, Vt sama dengan 2t, di mana t menyatakan waktu dalam detik. Tentukan jarak S yang ditempuh mobil tersebut saat T-nya bernilai 5 detik. Permasalahan seperti ini sudah pernah kita bahas di penerapan turunan fungsi aljabar. Pada penerapan turunan fungsi aljabar, kita diberikan sebuah fungsi jarak dalam bentuk ST. Kita dapat menentukan kecepatannya. Pada saat sekarang kita akan membahas jika fungsi kecepatannya diketahui, kita dapat menentukan jarak. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, kita pelajari dulu atau kita bahas dulu turunan fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 4x tambah 6. Kita tuliskan turunnya dalam bentuk fx sama dengan 4. Yang kedua, fx sama dengan 4x tambah 2, maka turunannya juga sama dengan 4. Fx sama dengan 4x tambah minus 10, maka turunannya juga 4, dan seterusnya. Jika fungsi fx sama dengan ax tambah c, di mana c ini adalah konstanta, maka turunannya adalah a sendiri. Proses dari kiri ke kanan dari fungsi fx yang di sebelah kiri ke fungsi fx yang sebelah kanan kita sebut dengan turunan. Sedangkan dari fungsi fx dari kanan ke kiri kita sebut dengan integral, kebalikannya. Jadi ada semacam keterkaitan antara turunan fungsi dengan integral fungsi. Dapat kita tuliskan integral a dx, integral fungsi fx yang bernilai a terhadap x dx sama dengan ax tambah c, di mana c ini adalah konstantanya. Oke, kita lihat contohnya. Integral 5 dx sama dengan 5x tambah c. Kita lihat fungsi yang kedua. Fx sama dengan 1/2 x kuadrat tambah 5. Dari kiri ke kanan kita turunkan, maka hasil fx-nya sama dengan x. Fungsi yang kedua, 1/3 x pangkat 3 tambah 3. Kita turunkan, hasilnya x kuadrat. Yang berikutnya, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 tambah min 7, maka turunannya fx sama dengan x pangkat 3, dan seterusnya. Secara umum dapat kita tulis fx sama dengan 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, maka turunannya adalah x pangkat n. Proses dari kanan ke kiri kita sebut dengan integral. Sementara dari kiri ke kanan kita sebut dengan turunan, seperti yang soal sebelumnya. Dapat kita tulis secara umum integral x pangkat n dx sama dengan 1/n. Maaf, kita ulang lagi. Dapat kita tuliskan secara umum integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Ini contoh yang kedua.
Kita lihat contoh penerapannya. Integral x pangkat 6 dx sama dengan 1 per 6 tambah 1 x pangkat 6 tambah 1 tambah c. Kita selesaikan sama dengan 1 per 7 x pangkat 7 tambah c. Maka dapat kita lihat dari beberapa contoh yang sudah kita bahas, ada keterkaitan antara turunan fungsi dengan integral fungsi. Kita lihat lagi, kalau kita turunkan berarti dari arah kiri ke kanan. Nih, seperti contoh soal kita. Sementara kita mengintegralkan dari arah ke kanan ke kiri. Ini disebut dengan proses integral. Oleh karena itu, kita tulis secara umum atau dapat kita definisikan integral fx dx sama dengan fx tambah c. Ini fx ini kita sebut dengan fungsi yang kita integralkan atau disebut dengan fungsi integran. Dan fx yang di sebelah kanan kita sebut dengan fungsi integralnya. Dengan beberapa materi yang sudah kita bahas ini, mudah-mudahan dapat diterapkan pada permasalahan di awal pembelajaran kita tadi untuk menyelesaikan permasalahan pada awal pembelajaran kita tadi. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.